Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep, trik dan cara membuat kacang telur supaya kulitnya itu tidak retak dan tidak hancur ya teman-teman. Ini salah satu ide jualan Dapur Bunda Siska yang sangat laris manis. Bagi bunda-bunda yang mau usaha apa tapi bingung karena modalnya itu sangat nipis banget, ini cocok sekali bunda-bunda. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuat kacangnya dan cara menjualnya, silahkan simak videonya nanti sampai selesai ya, dan jangan di skip supaya nanti kalian itu tidak gagal paham ya teman-teman. Yuk langsung kita bikin ya. Ini saya sudah menyiapkan 1,5 kilo ya teman-teman kacang tanah. Ini harganya 1 kilo itu 30.000. Jadi kalau 1,5 itu 45.000 ya teman-teman. Jadi modal itu kacang 50.000 masih sisa ya. Kemudian usahakan yang besar seperti ini, jangan yang kisut supaya nanti menghasilkan kacang yang benar-benar bagus dan mulus. Ini saya siapkan gula pasir, saya menggunakan 390 gram. Nanti saya blender ya teman-teman supaya nanti mudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya ya. Ini 2 bungkus vanili bubuk, tapi saya menggunakan 1,5 saja. Sudah cukup ya teman-teman. Kemudian 3 sendok teh margarin. Ini saya tidak mencairkan karena saya taruh di suhu ruang agak lama ya. Seandainya kalian nanti mengambil dari kulkas mendadak, boleh juga dicairkan. Kemudian 4 butir telur ayam. Ini agak kecil, kalau besar boleh juga menggunakan 3. Kemudian tepung terigu, ini biasanya saya setiap kacang 1 kilo itu menggunakan 500 sampai 600 gram ya teman-teman. Jadi secukupnya saja ya, pokoknya ini saya cukupi lah, enggak menimbang kira-kira berapa ya. Setelah itu ini gula pasir sudah saya blender. Saya blendernya 2 kali karena kalau 1 kali itu tidak muat teman-teman. Ini saya ketak-ketak ya karena agak sedikit basah tempatnya, tak kureti sayang ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ini vanili bubuknya. Vanili bubuk ini yang bikin kacang kita itu harum ya guys. Kemudian kita masukkan ini yang separuh. Lalu kita pecahkan telur. Kita pecahkan semuanya. Ini nanti setelah saya pecahkan telur, saya mau mengaduknya menggunakan sendok supaya nanti mudah untuk tercampur ya teman-teman. Kalau langsung menggunakan whisker terkadang itu pinggirnya agak susah, jadi saya menggunakan sendok dulu ya. Tapi bagi bunda-bunda yang punya mixer, ingin menggunakan mixer silahkan, tapi jangan dikocok terlalu lama ya teman-teman, nanti dijamin kacang itu luber, maksudnya nggak bisa menempel itu kulitnya. Setelah seperti ini kemudian saya menggunakan whisker ya. Oh ya teman-teman, ini karena telurnya agak banyak, jadi margarinnya saya taruh belakangan ya supaya nanti mudah untuk tercampur. Ini sekarang saya kocok dulu sebentar. Biasanya kan margarinnya saya taruh bersamaan ya teman-teman, tapi hari ini saya taruh belakangan supaya mudah untuk tercampur nanti ya. Sekarang kita masukkan margarinnya. Margarin ini yang bikin kacang kita itu renyah, tapi jangan salah ya, kalau kebanyakan itu juga tidak bagus. Menghasilkan kacang itu nanti bisa hancur kulitnya teman-teman. Nah sekarang kita kocok sampai semua tercampur merata dan margarinnya itu tidak bergerindil ya teman-teman. Kita kocok terus ya. Nah ini sudah sangat bagus sekali, nggak bergerindil dan warnanya pun sudah berubah warna. Lalu di wadah lain kita masukkan ini adonan telur 1 centong. Ini saya taruh kacangnya 1/2 kilo teman-teman. Jadi nanti 1,5 itu kita aduk seperti ini 3 kali ya. Kita aduk sampai semua tercampur merata dengan telur supaya nanti kalau diinteri itu dengan tepung terigu, semua tepung terigu itu bisa menempel. Kalau nggak merata bisa nggak menempel ya. Sekarang ditambah kita masukkan ini tepung terigu secukupnya saja. Ini nanti saya taruh tepung terigunya itu 3 kali, tepung basahnya 3 kali ya teman-teman. Maksudnya 3 kali itu setelah adonan kering, adonan basah, adonan kering, adonan basah, begitu seterusnya ya. Setelah itu kita masukkan kacangnya, lalu kita interi ya lek boso Jawa nih. Tapi teman-teman kalau tidak bisa menginteri jangan khawatir, boleh juga dibalik-balik menggunakan spatula ya teman-teman. Jadi enggak susah walaupun tidak bisa nginteri. Kita balik-balik seperti ini ya contohnya menggunakan spatula. Dan jangan khawatir nanti seandainya ada yang nempel,
mudah banget kok teman-teman dipisahkan. Ini karena adonan yang pertama, jadi nggak ada yang menempel ya. Setelah itu kita interi, ini nanti kita lakukan sampai 3 kali ya. Kemudian kita ayak menggunakan wakul yang ada lubangnya, tapi wakulnya nggak harus seperti ini ya teman-teman, yang penting ada lubangnya begitu. Nah sekarang kita ayak sampai selesai. Nah ini sudah saya ayak sampai selesai ya teman-teman, jadinya kacangnya itu sangat mulus banget dan tidak mengelupas kulitnya, walaupun belum digoreng. Ini sudah kelihatan sangat bagus banget. Nah sekarang siap kita menggoreng ya teman-teman. Setelah minyak panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini saya menggunakan api kecil dari awal sampai matang teman-teman, supaya nanti menghasilkan kacang itu yang benar-benar matang dalamnya, kokoh dan renyah, dijamin tidak mudah melempem. Soalnya kalau nanti kalian menggunakan api besar, nanti kacang itu luarnya matang tapi dalamnya itu belum matang, nanti dijamin kacang itu mudah melempem ya. Nah ini sudah kecoklatan. Setelah itu kita angkat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau kacangnya sudah kecoklatan seperti ini hampir matang, kita harus sering mengaduknya supaya tidak gosong ya. Nah ini sudah matang, kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan ya. Kita tiriskan yang benar-benar kering dan tidak berminyak, supaya nanti kacang kalian itu tidak mudah melempem dan dijamin kokoh, renyah, tahan lama, sehingga pembeli itu selalu beli kembali lagi dan tidak kapok ya teman-teman. Karena kalau kacang kita itu nggak enak, mudah melempem, nggak renyah, jadi pembeli itu kapok belinya cuma satu saja ya teman-teman, maksudnya pisahnya wis kapok loh. Nah ini sudah kering, kemudian kita taruh di namanya loyang yang sudah ada kertas minyaknya. Ini nanti tunggu sampai benar-benar dingin, kemudian kita packing sesuai pesanan ya teman-teman. Terkadang ada yang pesen 1 kilo 2 kilo itu ya, terkadang saya ada titip di toko 2000-an, ada yang 1000-an begitu ya teman-teman, tergantung sesuai pesanan saja. Nah ini karena tetangga ada yang pesan 2 kilo teman-teman, ini saya siapkan plastiknya. Satu wadah ini isinya 50, kemudian ukuran plastiknya 14 kali 22. Ini nanti isinya sekitar 340, ada yang 338 begitu ya teman-teman. Nah seperti ini contohnya. Ini dari saya itu satu wadah itu harganya 25.000 ya teman-teman, tapi nanti kalau diambil di tokonya itu mungkin menjualnya lagi 28.000, terkadang 27.000 ya teman-teman. Nah ini karena kacang 1,5 kilo jadi 6 bungkus seperti ini ya. Nanti sisanya saya bungkusi yang 1000-an teman-teman, karena langganan dapur Bunda Siska yang 1000-an itu sudah habis teman-teman. Kalau yang 1000-an kebanyakan di warung-warung kopi ya, tapi kalau yang di toko sembako itu semuanya 2000-an. Ini sisanya nanti saya bungkus 1000-an teman-teman. Nah ini saya menyiapkan plastiknya yang 1000-an, saya belinya gulungan seperti ini ya teman-teman, dibeli di online. Satu gulung ini biasanya 100 meter ya teman-teman. Saya potong-potong sendiri, kemudian saya kebit yang sebelah ya, sebelah seperti ini, kemudian nanti saya isi, lalu saya kebit lagi menggunakan alat ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya alatnya, boleh juga menggunakan lilin ya. Nah karena sudah saya bungkus semuanya, kemudian saya tutup menggunakan alat klep seperti ini ya teman-teman. Setelah itu nanti sisanya saya gunting supaya rapi ya. Ini beratnya satu bungkus sekitar 14-15 gram. Nah ini semua menjadi 50 bungkus teman-teman, dijual 1000-an, jadi 50.000 ditambah tadi 150 ya teman-teman, totalnya menjadi 200.000. Wow banyak banget ya teman-teman, kalian wajib mencobanya. Ini ide jualan yang sangat menjanjikan teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.